Assalamualaikum, wahai saudaraku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran lainnya. Dr. Tifa menuding ijazah mantan pejabat Mulyono palsu, mengklaim 99,99% kejanggalan dari salinan KPU. Ia jadi sorotan dan dipuji sebagai pahlawan. Namun, setelah ahli forensik nasional memeriksa bukti, hasilnya mengejutkan. Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Disclaimer: cerita ini hanyalah fiksi belaka, tidak benar adanya, karena pada dasarnya cerita ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan pesan moral, sebuah renungan dan pelajaran hidup. Suara riuh memenuhi aula konferensi pers. Puluhan kamera menyorot tajam ke arah seorang wanita paruh baya berjas putih, Dr. Tifa, yang berdiri tegap di podium. Wajahnya memancarkan keyakinan, matanya tajam menatap ke depan. Ia memegang sebuah map berwarna merah, isinya diklaim sebagai bukti yang akan mengguncang jagat politik dan hukum Indonesia. Hadirin sekalian, hari ini, saya, Dr. Tifa, akan membongkar sebuah kebohongan besar yang telah lama menyelimuti bangsa ini, ucapnya dengan suara lantang, mengawali konferensi pers yang akan menjadi sorotan utama media. Saya punya bukti tak terbantahkan bahwa ijazah milik Mulyono, mantan pejabat ternama yang kini santer disebut-sebut akan maju dalam pemilihan umum mendatang, adalah palsu. Sontak, seluruh ruangan bergemuruh. Kilatan lampu flash kamera saling bersahutan. Nama Mulyono, seorang tokoh yang dikenal dengan karir cemerlang dan reputasi bersih, mendadak menjadi pusat kontroversi. Dr. Tifa tak berhenti di situ. Ia melanjutkan, dengan nada penuh percaya diri, saya mendapatkan salinan ijazah ini langsung dari Komisi Pemilihan Umum, KPU. Setelah saya teliti dengan cermat, saya menemukan setidaknya 99,99% kejanggalan di dalamnya. Mulai dari format penulisan, jenis huruf, hingga stempel yang menurut saya tidak sesuai dengan standar dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan pada masa itu. Ia mengangkat map merahnya tinggi-tinggi, seolah menantang siapapun yang meragukan klaimnya. Ini bukan sekadar dugaan, ini adalah fakta. Saya bersedia mempertanggungjawabkan setiap kata yang saya ucapkan hari ini. Demi keadilan dan masa depan bangsa yang bersih dari para pembohong. Pernyataan Dr. Tifa dengan cepat menyebar seperti api. Media massa nasional berlomba-lomba memberitakan tuduhan sensasional ini. Masyarakat terbelah, ada yang mendukung Dr. Tifa dan menuntut agar Mulyono segera diperiksa, ada pula yang menganggap Dr. Tifa hanya mencari sensasi politik. Nama Mulyono pun tercoreng, desakan agar ia memberikan klarifikasi semakin kuat. Namun, Mulyono memilih diam, yang justru semakin memanaskan suasana. Bareskrim Polri mulai mengumpulkan informasi, bersiap untuk menginvestigasi kasus yang berpotensi menjadi skandal besar ini. Dr. Tifa, di mata pendukungnya, adalah pahlawan kebenaran. Di mata sebagian lain, ia adalah provokator. Masa depan politik Mulyono di ujung tanduk. Setelah konferensi pers yang menggemparkan, Dr. Tifa mendadak menjadi sorotan publik. Akun media sosialnya dibanjiri dukungan, namanya trending di berbagai platform. Petisi daring untuk mendukung Dr. Tifa dan menuntut penyelidikan tuntas terhadap ijazah Mulyono juga muncul dan dengan cepat mendapatkan puluhan ribu tanda tangan. Sebuah gerakan akar rumput terbentuk, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat. Kami mendukung Dr. Tifa. Usut tuntas ijazah palsu, teriak massa di depan gedung DPR, membawa spanduk bertuliskan dukungan untuk sang dokter dan tuntutan agar kebenaran terungkap. Dr. Tifa sendiri tampil di beberapa acara talk show televisi, menjelaskan secara detail temuannya. Dengan gestur meyakinkan, ia membeberkan apa saja yang menurutnya janggal pada salinan ijazah Mulyono. Ia menunjukkan perbedaan ukuran font, letak tanda tangan yang sedikit miring, hingga warna kertas yang tidak seragam. Ini bukan hal sepele, tegasnya dalam sebuah wawancara. Ijazah adalah cerminan integritas seseorang. Jika seorang pejabat saja berani memalsukan ijazahnya,
Bagaimana kita bisa percaya pada janji-janji mereka di masa depan? Ini adalah bentuk penipuan terhadap rakyat. Keluarga Mulyono mulai angkat bicara. Istri Mulyono, dengan mata berkaca-kaca, muncul di televisi untuk membela suaminya. Ia bersumpah bahwa ijazah Mulyono adalah asli, didapatkan melalui perjuangan keras. Namun, publik yang sudah terlanjur skeptis dengan kasus-kasus pemalsuan dokumen sebelumnya, cenderung lebih mempercayai Dr. Tifa. Desakan agar Bareskrim segera bertindak semakin kuat. Pihak kepolisian akhirnya mengumumkan akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pemalsuan ijazah ini. Mereka juga berencana memanggil Dr. Tifa untuk memberikan keterangan dan menyerahkan bukti-bukti yang ia miliki. Di sisi lain, tim hukum Mulyono mulai menyiapkan langkah-langkah hukum. Mereka mengancam akan menuntut Dr. Tifa atas pencemaran nama baik jika tuduhannya tidak terbukti. Namun, ancaman itu justru membuat Dr. Tifa semakin bersemangat. "Saya tidak gentar. Kebenaran harus ditegakkan," serunya. Suasana semakin memanas. Masyarakat menanti-nanti hasil penyelidikan Bareskrim, berharap kebenaran segera terungkap dan keadilan ditegakkan. Akankah Dr. Tifa menjadi pahlawan yang membongkar skandal besar? Ataukah ia hanya terjebak dalam pusaran spekulasi yang belum terbukti? Surat panggilan dari Bareskrim akhirnya tiba di meja Dr. Tifa. Dengan keyakinan penuh, ia datang ke markas besar kepolisian, membawa map merah berisi salinan ijazah Mulyono yang ia klaim palsu. Di ruang pemeriksaan yang steril dan dilengkapi dengan peralatan canggih, Dr. Tifa menjelaskan temuannya kepada tim penyidik dan seorang ahli forensik dokumen nasional yang didatangkan khusus. "Saya yakin sekali, Pak. Perhatikan di sini," ujar Dr. Tifa, menunjuk ke bagian tanggal lahir pada salinan ijazah yang ia bawa. Jenis fontnya sedikit berbeda dengan bagian lain. Dan lihat stempelnya, warnanya agak pudar dan ada sedikit gurat yang tidak biasa. Ahli forensik dokumen, seorang pria paruh baya berkacamata tebal dengan rambut beruban rapi, mendengarkan dengan seksama. Ia adalah Profesor Handoko, salah satu pakar forensik dokumen paling dihormati di Indonesia, dengan pengalaman puluhan tahun dalam mengidentifikasi keaslian berbagai jenis dokumen. Profesor Handoko tidak banyak bicara. Ia hanya mengamati, sesekali mengangguk, dan mencatat beberapa poin penting. Ia kemudian meminta salinan ijazah yang dibawa Dr. Tifa untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium forensik. "Kami akan melakukan pemeriksaan mendalam, Dr. Tifa," kata Profesor Handoko dengan suara tenang. "Kami akan menggunakan teknologi terbaru, membandingkan dengan sampel dokumen asli dari institusi pendidikan yang bersangkutan, serta menganalisis setiap detail secara mikroskopis. Kami butuh waktu untuk memastikan kebenarannya." Dr. Tifa mengangguk puas. Ia merasa upayanya sebentar lagi akan membuahkan hasil. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan Mulyono akan terbongkar kedoknya. Sementara itu, tim penyidik Bareskrim juga telah memanggil pihak KPU untuk mengonfirmasi asal-usul salinan ijazah yang dimiliki Dr. Tifa, serta meminta salinan ijazah asli Mulyono dari arsip resmi negara. Proses penyelidikan berjalan ketat dan rahasia, memancing rasa penasaran publik yang semakin memuncak. Berbagai spekulasi bermunculan. Apakah Mulyono akan menyerahkan diri? Ataukah ia akan terus bersembunyi di balik kebisuan? Dr. Tifa pulang dari Bareskrim dengan perasaan lega. Ia merasa telah melakukan tugasnya sebagai warga negara yang baik, membongkar kebohongan demi keadilan. Ia menanti dengan tidak sabar hasil pemeriksaan Profesor Handoko, yakin bahwa temuannya akan terbukti benar dan mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan kebenaran. Berita tentang keaslian ijazah Mulyono dan kesalahan tuduhan Dr. Tifa menyebar jauh lebih cepat dari kabar tuduhan palsu sebelumnya. Media massa, yang sebelumnya gencar memberitakan Dr. Tifa sebagai pahlawan, kini ramai-ramai mengabarkan hasil pemeriksaan forensik yang membalikkan segalanya. Wajah Dr. Tifa yang dulu terpampang gagah, kini digantikan dengan judul berita yang mengindikasikan kekalahan telak. "Ijazah Mulyono asli, tuduhan Dr. Tifa tak terbukti." Dr. Tifa terancam hukuman pencemaran nama baik,
pakar forensik pastikan ijazah Mulyono 100% sah. Masyarakat yang sebelumnya mendukung Dr. Tifa, kini merasa kecewa dan tertipu. Gelombang dukungan beralih menjadi kecaman. Banyak yang merasa Dr. Tifa telah membuat kegaduhan publik tanpa dasar yang kuat, merusak reputasi seorang tokoh tanpa bukti valid. Komentar-komentar pedas membanjiri media sosial, menuntut pertanggungjawaban Dr. Tifa. Di kantor Bareskrim, setelah menerima laporan resmi dari Profesor Handoko, tim penyidik menatap Dr. Tifa dengan serius. Raut wajah mereka tidak lagi bersahabat. Dr. Tifa, dengan hasil pemeriksaan forensik yang telah memastikan keaslian ijazah Bapak Mulyono, maka tuduhan Anda terbukti tidak benar. Ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan merusak nama baik seseorang, kata seorang penyidik. Mulyono, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara melalui tim kuasa hukumnya. Ia menyatakan akan menuntut Dr. Tifa atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Dr. Tifa, yang tadinya penuh semangat, kini tertunduk lesu. Semua keyakinannya hancur berkeping-keping. Ia mencoba berargumen, bersikukuh bahwa ia hanya ingin menegakkan kebenaran, namun semua argumennya terdengar lemah di hadapan bukti ilmiah yang kuat. Beberapa jam kemudian, tim penyidik Bareskrim mengambil langkah tegas. Dr. Tifa, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan laporan dari Bapak Mulyono, kami akan melakukan penahanan terhadap Anda atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, ujar salah satu penyidik, seraya menunjukkan surat penahanan. Dr. Tifa terkejut. Tubuhnya bergetar. Ia tak menyangka akhir ceritanya akan seperti ini. Dari pahlawan kebenaran yang dielu-elukan, ia kini menjadi tersangka yang ditahan. Borgol dingin melingkar di pergelangan tangannya. Dengan langkah gontai, ia digiring keluar dari ruang pemeriksaan, melewati lorong-lorong Bareskrim yang terasa begitu panjang dan sunyi. Pintu sel tertutup di belakangnya, mengakhiri ambisi Dr. Tifa untuk membongkar kebohongan, namun justru ia sendiri yang terjerat dalam kebohongannya. Kasus ini menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya verifikasi fakta dan bahaya menyebarkan informasi tanpa dasar yang kuat, terutama di era di mana informasi dapat menyebar dengan begitu cepat dan merusak. Reputasi Mulyono perlahan pulih, sementara Dr. Tifa harus menghadapi konsekuensi hukum atas tuduhan yang ia lontarkan.